Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa melaksanakan acara VPOD pada pagi hari ini. Salam dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Nah teman-teman, bertemu kembali dengan kami di channel SMP PVDP. Pada segmen kali ini yaitu Vidatra Podcast yang disingkat dengan VPOD. Nah, di studio telah hadir dua orang narasumber kita yang insya Allah akan sharing-sharing ilmu dan pengalaman, yaitu Ahmad Huzaifah dan Lintang Wahyu Pratiwi. Nah teman-teman, supaya kita lebih akrab nih dengan mereka berdua, langsung aja yuk kita sapa. Assalamualaikum Huzaifah dan Lintang. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah pagi ini tuh kita mau sharing-sharing ilmu tentang lomba-lomba. Gimana, boleh nggak? Boleh. Nah, kan kalian nih banyak banget ya ikut-ikut lomba-lomba gitu kan? Apa aja sih lomba-lomba yang kalian ikutin itu? Pasti kan berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, bisa nih dimulai dari Lintang dulu. Kalau saya sendiri sih pernah ikut lomba kayak nasyid, tartil, tahfiz, lomba bercerita juga, lomba fasi cabang cerdas cermat, lomba astromatika, dan yang terakhir tuh MTQ cabang Fahmil. Nah, ikut lombanya itu sejak kapan nih? Sejak pendidikan jenjang apa? Saya taman kanak-kanak. Taman kanak, berarti TK ya? Iya. Kalau Huzaifah sendiri bagaimana nih? Mau ikut lombanya itu lomba dari masjid-masjid, lomba azan, tilawah Al-Quran, lomba tahfiz, dakwah cilik juga ikut, sama yang baru-baru ini itu MTQ cabang Fahmil Quran. MTQ cabang Fahmil Quran juga ya, berarti sama ya? Iya sama. Wah ini banyak sekali nih kalian ikut lomba-lomba. Nah kalian tuh ikut lomba-lomba banyak tadi tuh dapat infonya dari mana aja? Dimulai dari Zaifah dulu. Infonya dari masjid-masjid terdekat tuh kan, sama kan banyak itu orang yang sebar spanduk, poster-poster itu kan di lampu merah, di situ juga ada, sama dari sekolahan juga ada. Oh dari masjid-masjid sama sekolahan ya? Ya. Nah kalau dari Lintang gimana? Kurang lebih sama dari masjid-masjid sama sekolah juga. Ya. Nah, karena lomba yang kalian ikutin ini juga kan beda-beda, bermacam-macam. Untuk proses latihan lombanya itu bagaimana sih? Apakah akan berbeda-beda juga atau sama saja? Mulai dari Lintang dulu. Kalau saya biasa di lomba tertentu tuh ada pembimbingnya. Jadi ngikut jadwal pembimbingnya, bisanya kapan kita ngikut gitu. Jadi latihan bareng. Terus kalau misalnya nggak ada mandiri tuh saya proses latihannya pas waktu-waktu luang. Oh, jadi kebanyakan tuh berarti proses belajar mandiri tanpa pembimbing. Oh. Iya. Nah, untuk Huzaifah bagaimana untuk proses latihan lombanya? Latihan lombanya ya mandiri juga, tapi mungkin lebih ke cenderungnya ngikutnya mandiri kan. Enggak, soalnya kan pembimbingnya itu dari lomba-lomba sebelumnya itu belum ada lomba-lomba ikut lomba-lomba besar. Yang lomba-lomba besar itu baru yang MTQ cabang Fahmil Quran ini. Itu kan pembimbingnya Pak Samsiroh. Beliau ikut jadi juri juga, jadi beliau tidak bisa membimbing. Jadi keseluruhannya belajar mandiri sama teman-teman juga lah. Oh gitu. Nah kalau tadi kan Lintang ada ngomong belajar mandiri di waktu-waktu luang ya. Nah itu bagaimana sih cara kalian ini memanajemen waktu di tengah kesibukan kalian yang sangat banyak ini? Mungkin dari Zaifah. Untuk manajemen waktu yang sibuk, nggak sibuk-sibuk banget sih, tapi Padat gitu ya? padat. Itu lebih ke mengatur waktunya. Kalau misalnya saya kan ngelakuin suatu kegiatan, kegiatannya itu saya lakuin sampai tuntas. Kalau misalnya nggak tuntas hari itu, saya lihat waktu, saya batasin kira-kira itu susah, saya kasih 2 jam. Misalnya itu mudah 1 jam, bisa sampai 30 menit kalau itu gampang.
Oh, jadi bikin deadline untuk diri sendiri. Ya, Oh iya gitu. Nah kalau dari Lintang gimana? Kalau saya biasanya lebih ke bikin schedule apa aja yang harus dilakuin hari ini. Terus lebih memprioritaskan yang lebih cepat deadline-nya. Oh ya, tenggat waktunya lebih dekat ya. Iya. Dibuat plan gitu, to-do list juga. Oke. Nah, banyak banget juga nih pengalaman-pengalaman atau aktivitas-aktivitas yang kalian ikutin. Apa aja pengalaman baik dan buruk ikut banyak kegiatan? Dimulai dari Lintang dulu. Oh, kalau pengalaman baik itu mungkin lebih ke nambah pengalaman baru, dari awalnya nggak tahu jadi tahu, nambah wawasan dan ilmu lebih luas lagi, terus nambah relasi juga, banyak kenal orang-orang baru, terus nambah pemasukan juga ya, apalagi Lagi di masa pandemi gini, gak dapat uang saku kan dari orang tua. Nah, kalau untuk Huzaifah gimana nih? kalau dari saya untuk pengalaman baiknya semua saya anggap baik. Seperti saya dapat ilmu, saya dapat wawasan lebih luas lagi, saya bisa meningkatkan prestasi. Ya mungkin dari situ aja kan. Sama kalau pengalaman baiknya itu ada lagi yang lebih pentingnya lagi, kita bisa menilai seseorang kan. Kita sebagai peserta juga kita menilai peserta lain. Oh, peserta itu kurangnya di sini, lebihnya di sini, jadi kita harus bisa lebih dua-duanya. Nah, gitu. Untuk pengalaman baiknya lumayan banyak juga ya. Kalau pengalaman buruknya gimana nih Lintang? kalau pengalaman buruk lebih ke hari libur tersita gitu, jadi kayak Pengen main sama Main, temen? tapi nggak bisa gara-gara harus latihan ya. iya. Kalau Huzaifah apakah sama seperti Lintang atau berbeda? Nggak sama kan, kalau pemotongan waktu libur itu nggak ada. Kalau saya waktu libur aman aja kan. Kalau untuk pengalaman buruk di cemoohan orang sih. Jadi kan kita harus memang kuatin mental. Kalau mau lomba, mau juara, kita kuatin mental. Pasti ada orang yang nggak terima kalau kita juara. Nah tadi kan ada ngomong tentang hari libur nih. Hari liburnya tetap ada. Nah itu jadi gimana? Tetap nyisihin hari libur atau gimana? Nyelesaikannya lebih cepat? Lebih ke menyelesaikannya itu sama aja kan, 2,5 jam itu dibagi 24 jam itu kan banyak banget kan masih sisanya. Jadi 2,5 jam itu termasuk sistem santai kalau menurut saya, menurut guru-guru profesional itu kan. Jadi kalau untuk libur kan di Vidatra ini Sabtu Minggu. Jadi 2,5 jam Sabtu Minggu, 2,5 jam cuma 5 jam 2 hari, itu sedikit banget sih kayaknya. Benar-benar. Nah kalian ini kan tadi ikut banyak lomba ya. Pastinya kan nggak semuanya lombanya kalian menang. Pasti ada aja nanti sesuatu lomba yang kalah ya kan. Nah itu gimana cara kalian itu menghibur diri sendiri supaya bisa bangkit lagi? Bisa dimulai dari Huzaifah. Ya kalau untuk menghibur tuh lebih ke jalan-jalan, ngumpul sama teman. Kan kalau kadang kan teman itu kan banyak juga yang teman yang support kita. Ya kalau misalnya kita nggak apa-apa kalah nggak apa-apa, masih ada tahun depan. Ya, langsung kayak didoakan semoga panjang umur, bisa ikut lomba tahun depan. Benar-benar. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah kalau dari Lintang gimana? Kalau saya anggap menang itu bonus, jadi yang penting lomba dulu, menang kalah itu belakangan. Terus kalau untuk memotivasi diri sendiri, udah sebelumnya berdoa kepada Allah, diminta yang terbaik. Kalau kekalahan itu yang terbaik, berarti diterima dengan lapang dada. Oh, ya, berarti yang paling penting pengalamannya ya. Iya. Untuk menang kalah itu biasa ya berarti ya. Diberikan yang terbaik juga. Mungkin aja kalah itu yang terbaik buat kita menurut Allah, karena yang menurut kita baik belum tentu yang terbaik menurut Allah. Nah, dari banyak banget nih kegiatan yang kalian ikutin tadi ya, benar-benar padat banget. Apa aja nih saran atau tips buat Vidatra Lovers supaya bisa tetap produktif? Kita dengerin saran dari Lintang dulu. Yuk, Lintang, apa aja nih? Tips produktif dari saya lebih ke tahu apa yang harus dilakuin. Terus kalau mau produktif tuh bangun pagi ya.
Karena kalau bangunnya siang tuh udah kayak males gitu, bawaannya pengen tidur aja. Jadi mager gitu ya? Iya, mau ngapa-ngapain tuh males. Terus juga jangan ngomong doang mau produktif, harus ada tindakan yang dilakuin juga. Jangan omdo. Iya. Kalau untuk Huzaifah, gimana nih saran atau tips buat pidato lovers dimanapun berada? Saran dari saya, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Sama jangan kaget lah lihat situasi ketika sudah melakukan kegiatan tersebut. Jangan kaget lihat situasinya. Tiba-tiba kan kalau misalnya kita kaget, kita langsung ada pikiran, aduh malah kayak gini. Jadi kan down, semuanya down. Jadi rasanya mau suren aja. Suren aja lah. Nah teman-teman, demikian tadi itu adalah acara bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga acara bincang-bincang ini kalian bisa mendapatkan saran atau tips yang sudah dibagikan oleh Huzaifah dan juga Lintang tadi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk para pemirsa channel official SMPFP VDP atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aja udah.